barangkali kampus lain sudah melakukan lebih dulu. Saya ingin sampaikan, sekalipun terlambat, ya kayaknya suatu langkah yang kita tidak boleh juga kita layanin, mau online layanin, mau manual layanin, ya untuk masalah transisi, masa transisi ini. Kedepannya ya kalau sudah bisa online semua, ngapain mesti capek-capek, ya? Kita cuma ngedata aja di bawah. Nah sekarang seperti itu, ya. Dan khusus untuk Bu Tuti, Dede, halo Dede, mana Dede? Dede, Dede Supriyadi mana? Dede itu Dede Cahyadi. Perkembangan itu Pak Bas itu. Ya. Nyaut Dede, mana Dede? Ada Pak, ada. Ada nggak Dede? Ada Pak, ini udah nyaut. Ya, Okta, ada nggak? Kayaknya lagi sibuk di Pak Bas. Ya siap kemana? Bentar aja. Ya, ya saya kira tadi yang saya sampaikan mohon ya semuanya diikuti. Demikian juga kepada pejabat. Karena kita ini bukan lagi PMB, PPMB. Kita semua terlibat. Saya yakin kita masih punya kesempatan, jangan putus asa. Ya, kita akan terus pada program kerja kita yang tadi disampaikan dalam pleno itu, mari kita jalankan bersama. Dengan demikian kita sambut sepenuhnya ya Ketua RC kita, Bapak Asosiat Profesor Dr. Insinyur Untung Raharja MTI, MM, ya, untuk segera mempresentasikan teknis marketing secara online. Kita silakan Pak, waktu sepenuhnya kita berikan. Oke, terima kasih. Itu bisa dengar suara saya? Speakernya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kan bisa dengar dari saya? Oh iya. Oke. Halo guys, apa kabar? Jadi hari ini kita sharing-sharing sedikit ya. Kata Pak Rektor agar semua orang terlibat di dalam penerimaan mahasiswa baru ini, kita nggak disebutnya PMB tapi PPMB ya, kita semua sebuah panitia. Dimulai dengan ini dulu ya, bahwa ini adalah nggak bisa nih, pindah. Bentar ya Pak Basaki. Oke. Ya, jadi kita lumayan sinkronisasiin antara penerimaan mahasiswa baru ya dan juga akreditasi ya. Kita sudah ada MOU dari Raharja dengan Saini. Saini ini suatu perusahaan yang berbasis di Inggris ya, tapi tempat kerjanya di India ya. Itu kita sudah ada kerjasamanya yang ditandatangani oleh Pak Rektor dan ini insya Allah berguna untuk akreditasi kita. Tapi kalau akreditasi selalu bertanya-nya, oke, udah ada MOU, tapi tindak lanjut kerjasama kita itu apa? Jangan sampai cuma MOU aja. Nah itu yang sebenarnya UR ingin jawab secara bersamaan dengan marketing yang kita ingin majukan itu ya. Di sini juga sudah terdapat dua ini ya. Yang satu adalah proposal, yang satu adalah laporan. Ini tentang appendix, yaitu juga hasil dari kerjasama dengan Saini ini juga. Oke. Nah dari dokumen-dokumen yang kita ada ini, izinkan UR sharing slide. Oke. Di sini. Ya. Hari ini UR akan membawakan sebuah presentasi. Slide ada sekitar 13. Sekitar 30 menit. Ya. Dan ini presentasi berjudul Ranges 2.0.
Oke. Ini tentang penerimaan mahasiswa baru untuk Universitas Raharja. Dimulai dari kita sudah adanya MOU dengan SAINI yang sudah ditandatangani oleh Pak Rektor, ya. Dan dari SAINI itu ada 2 produk. Ya. Yang satu adalah Attendex yang tadi sudah ditunjukkan, kita sudah ada penelitiannya dan sebagainya. Dan satu lagi adalah SAINI. SAINI ini awalnya merupakan sebuah platform untuk bank. Ya, tujuan awal dia adalah untuk bank. Bagaimana di saat pandemi ini antara bank dengan nasabah, kalau dari nasabah ingin buka rekening dan sebagainya, itu mereka itu nggak usah datang ke bank lagi. Dari jauh-jauh juga sudah bisa dilakukan dengan baik. Itu tujuan utamanya. Tapi ingat loh, karena ini untuk bank berarti lebih secure gitu, lebih aman dan juga lebih untuk legalitas yang bagus lah. Kan kita butuh buka rekening, ya. Kalau di tempat kita ini butuh untuk penerimaan mahasiswa baru. Kalau di bank itu butuh untuk buka rekening, ya. Nah, jadi aplikasi yang sama ini kita ingin gunakan untuk penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira tahu ya gambarannya ya. Ranges before, berarti sebelum kita mengimplementasikan ini, emang kita udah ada apa aja? Kita sudah ada berbagai media untuk terima mahasiswa baru. Jadi dengan cara bagaimana kita usahakan kita terima deh mahasiswa baru, ya. Salah satu cara adalah mereka datang ke kampus langsung. Dan ini sebenarnya yang paling umum kita lakukan. Setiap kali ada penerimaan mahasiswa baru, kita undang dia datang ke kampus. Ya. Selain itu, mungkin ada yang video call, chat-chat pakai WA dan sebagainya. Itu pun kita layani sedemikian rupa dan mungkin ada beberapa sukses juga sehingga mereka itu daftar melalui WA lah ibaratnya begitu. Lalu kita juga ada melalui WA di mana dan berusaha daftar di situ dan sebagainya, itu pun telah kita lakukan. Nah, di sini terdapat 3 cara yang sebelumnya dari marketing kita lakukan. Yang kita ingin kemukakan adalah ini ada cara baru nih untuk kita melakukan penerimaan mahasiswa baru. Artinya yang dulu-dulu kita lakukan tetap kita lakukan. Bukan yang lain semua yang dulu semuanya tidak boleh dilakukan. Bukan seperti itu. Petunjuk Pak Rektor juga ya. Silakan yang lama-lama kita lakukan itu tetap kita lakukan, tapi kalau ada model baru ini, kita juga bisa ada tekuni dan kita usahakan supaya ada hasilnya dari model baru ini. Di mana kalau model baru ini ternyata memang lebih bermanfaat, nanti di tahun depan kita bisa lebih tingkatkan model baru ini. Ya kira-kira begitu ya Pak Rektor ya. Nah, tentang apa itu Ranges 2.0? Ya, kan kita judulnya Ranges 2.0. Jadi apa itu tentang Ranges 2.0? Ranges 2.0 adalah sebuah web aplikasi untuk penerimaan mahasiswa baru hasil penelitian dari Alphabet Incubator dengan SAINI Advanced Technology. Itulah Ranges 2.0. Kira-kira alur kerjanya dari Ranges 2.0 itu seperti apa? Nah, awal-awal kita harus bisa tebar pengumuman. Ya, melalui apa? Kita bisa tebar melalui Instagram, kita bisa tebar melalui Twitter, LinkedIn. Aduh, ini apa nih? Lupa saya. Udah, next saja. Terus bisa kita tebar melalui WA, ya. Terus bisa tebar melalui Telegram, email dan sebagainya. Dan ini semuanya hampir dikatakan nggak usah biaya. Berarti tanpa biaya pun kita tebar ini brosur sampai mungkin dilihat oleh 100.000 orang dan 1 juta orang. Beda dengan tahun sebelumnya kita mesti cetak brosur, kita mesti sebar-sebar brosur dan sebagainya. Cetak brosur itu harus dananya cukup besar dan kita harus tempel-tempelin, dan pada umumnya saat-saat ini orang selalu pegang handphone dan ngelihat kabar-kabar melalui handphone. Jarang orang mau lihat papan pengumuman lagi.
Ya, di dalam brosur-brosur tersebut juga ada QR code-nya, ya, sehingga mereka pakai handphone udah langsung bisa scan, ya, itu tahap kedua dia scan, ya. Tahap ketiga dia isi nama dia, email dan nomor HP, dan setelah itu dia udah langsung bisa video call dengan petugas kita di sini. Dan insya Allah bisa cepat proses-prosesnya sehingga dia itu bisa terdaftar di tempat kita. Kira-kira begitu alur kerjanya. Ya, jadi calon mahasiswa kita siapkan KTP, ya, terus akan dibantu pengisian data-datanya, ya, dan mengarahkan mahasiswanya untuk melakukan foto bersama KTP dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sedikit kita cerita tentang penggunaan kuota karena orang Indonesia itu akan selalu bertanya, waduh, gue mesti video call dan sebagainya, apakah akan makan kuota banyak dan akan menyebabkan kita habis uang dan sebagainya. Nah, ini sudah diteliti, maksimalnya kita pakai sebesar 40 MB selama 7 menit dan ini kurang lebih biayanya cuma sekitar Rp1.300. Oke, dari sini kita ingin membicarakan tentang beberapa kelebihan-kelebihan dari Rangers 2.0 ini. Kesatu, ya, yaitu dia itu lebih modern dan kekinian pada era revolusi industri 4.0 ini. Emang zaman sekarang orang selalu begitulah, aku ingin lebih keren gitu, ya. Jangan sampai selalu dikatain orang, kok ini kampus jadul sih gitu. Itu yang kita ingin hindari, ya. Ingin jadi buah bibir dari orang-orang lain bahwa ini kita kampus keren, kampus kekinian dan sebagainya. Dari situ kita berusaha untuk berinovasi, jangan sampai kita lakukan hal-hal yang jadul-jadul terus gitu loh ya. Kita berdasarkan teknologi yang sudah maju, kita bisa adopsi dan pada saat masyarakat menikmatinya, dia bisa berasa, waduh, di tempat kita lebih canggih dari tempat-tempat lain dan sebagainya. Nah, itu menurut saya sih penting ya. Kalau enggak, kalau kita terus-menerus adopsi yang jadul gitu, kita lebih ditinggalkan oleh masyarakat. Ya. Jadi poin pertama ini kita bisa lebih modern dan kekinian pada era revolusi industri 4.0 ini. Lalu pesan selanjutnya yaitu pada saat kita lagi pandemi COVID-19 ini sejak 2020 awal ya, itu mendorong Universitas Raharja untuk melakukan inovasi-inovasi agar memberikan pelayanan yang maksimal. Artinya dengan ini kita batasi orang-orang yang datang ke kampus. Begitu juga dengan para masyarakat yang ada, mereka juga membatasi untuk bepergian kemana-mana. Pemerintah juga inginnya seperti itu, ya. Dengan adanya situasi global seperti itu, jadi kita punya penerimaan mahasiswa baru menurun, ya, minat-minat semuanya lebih menurun. Nah, untuk itu di sekarang ini rasanya butuh untuk kita inovasi-inovasi juga, ya, untuk mengatasi hal-hal yang terjadi pada saat pandemi ini, di mana kita lebih jarang orang berkunjung. Ya, kita tetap bisa melakukan pakai teknologi. Ya. Yang ada, kalau ini bisa diterapkan, itu juga praktis bisa melayani peminat dari seluruh tanah air, bahkan global. Ya. Usahakan agar kita punya mahasiswa baru, bukan hanya dari Tangerang atau Kabupaten Tangerang, tapi kalau bisa dari seluruh tanah air. Ya, dari Ternate, dari Medan, dari Makassar dan sebagainya itu bisa menjadi mahasiswa kita. Ya, kalau saya lihat, saya lagi ngomong sama Prof. Benny, dia selalu sombongin untuk Gunadarma seperti itu, bahwa Gunadarma ada mahasiswa-mahasiswa dari Dubai, ada mahasiswa-mahasiswa dari Hong Kong dan sebagainya. Ya, ya, jadi dia nyombongin seperti itu. Maksud saya, kita juga bisa. Ya, jangan sampai kita juga kenalan terhadap itu. Kalau kita cuma pemikirannya adalah Tangerang dan Kabupaten Tangerang, nanti kita ketinggalannya bahkan bisa lebih jauh. Yang terakhir saya sebut ubiquitous, ya. Jadi dengan adanya ini lebih bisa dilakukan di mana saja,
ya dia lagi berpergian atau dia lagi ada di mana nggak di rumah dan sebagainya untuk pendaftaran ini, dan dia juga bisa lakukan kapan saja. Dan satu hal lagi adalah dia bisa terekam dengan baik. Berarti ini juga menjadi sebuah legalitas. Apapun kegiatan-kegiatan yang kita jalankan pada saat penerimaan mahasiswa baru itu terekam dengan baik. Oke. Di sini terdapat dua video ke-1 dan video kedua. Ya, video kedua mungkin ada video ketiga juga. Kita coba play ya video kedua ini ya. Ya, udah lebih baru sih daripada video ke-1 gitu. Kita coba play ya. Ada universitas nih yang lagi buka penerimaan mahasiswa baru. Beta mau daftar lah. Di sini ada QR-nya, Beta mau scan dulu. Ranger dari Universitas Raja yang akan membantu untuk pendaftaran kamu ya. Iya, Kak. Oke, nah untuk video ini akan direkod untuk meningkatkan pelayanan dari Universitas Raja. Baik, Kak. Untuk jurusan yang ada di Universitas Raja, biasanya kita dari sistem informasi, informatika, sistem komputer, manajemen, dan juga operasi. Nah, kira-kira untuk Ajeng sendiri akan memilih jurusan yang mana? Terkait dengan jurusan teknik informatika, Kakak. Teknik informatika ya. Untuk di teknik informatika, kita ada dua konsentrasi nih. Ada konsentrasi multimedia, audiovisual, dan broadcasting, dan juga ada konsentrasi software engineering. Nah, untuk yang multimedia, audiovisual, dan broadcasting itu adalah konsentrasi e-learning atau unggulan di Universitas Raja. Nah, memang untuk sarannya aku berikan untuk yang multimedia, audiovisual, dan broadcasting. Untuk Ajeng sendiri akan mengambil konsentrasi yang mana? Tertarik pada yang multimedia itu, Kakak. Multimedia ya, aja untuk kelengkapan datanya kita mohon bisa memfotokan KTP ke depan kamera ya, Kak ya. Baik, Kakak. Agak ke atasan lagi, maaf. Agak ke bawah tadi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk fotonya bisa dihadapkan ke arah dada untuk verifikasi muka. 1, 2, 3. Oke, kita akan input untuk mic-nya dan juga tanggal lahir ya, Kak ya. Baik, Kak. Oke, untuk namanya sudah lengkap. Oke, untuk pembayaran biaya pendaftaran mahasiswa baru akan dikenakan biaya sebesar Rp250 ya, Kak. Untuk pembayaran ada di form pada saat awal Kakak pengisian di Kuota dan juga ada di postingan yang ada di. Oke, terima kasih Kak Jill. Selamat siang. Tadi ya. Ya, ini dibawakan oleh Velin yang pembawaannya manis, memikat gitu ya. Harapannya adalah kita bisa lebih mempelajari sistem ini, menguasai juga sistem ini, sehingga pelayanan prima dari kita itu dirasakan oleh masyarakat, dan untuk itu penerimaan mahasiswa baru kita juga akan meningkat. Itulah harapannya. Di itu tadi juga sudah saya katakan bahwa ini hasil implementasi dari satu perusahaan luar negeri, ya, implementasi nyata, kegiatan-kegiatan kerjasama yang nyata
Jangan sampai pada saat kita lagi akreditasi dikatain lagi bahwa ini cuma MOU dan nggak ada implementasi nyatanya gitu loh ya. Jadi itu harus betul-betul dipahami oleh para kajur yang ada di FEB nih ya. Jangan sampai pada saat ditanya gugup gitu terus habis itu iya Pak nggak ada Pak dan sebagainya. Padahal udah ada banget gitu loh ya. Jadi hasil dari sharing-sharing ini agar kalian pahami bisa menceritakan kepada orang dan bisa menjawab orang juga apa yang kita jalankan ini. Emang kita jalankan dengan berbagai resiko. Artinya ini pun bisa gagal gitu ya. Namun ada berbagai keuntungan yang sekarang ada ya. Ini suatu hasil kerjasama dengan luar negeri dan dia juga bersedia untuk khususnya Raharja dan biaya sama sekali. Nanti kalau aplikasi ini bisa pasarkan ke tempat lain, baru kita ambil keuntungan bersama gitu ya. Karena itu perusahaan dari luar negeri, dia nggak mungkin penetrasi langsung ke Indonesia. Jadi agennya seperti kayak kita lah. Namun ada keuntungan apa? Dari Raharja udah nggak boleh kenakan biaya dan gratis gitu loh. Kalau dibandingkan dengan dari Indonesia, kita cari-cari PT-PT apa yang memberikan pelayanan-pelayanan seperti ini, mana ada yang gratis. Nah, di masa pandemi ini kita juga udah lagi susah uang ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan baik dan panggilan dari sini adalah harus semangat, harus semuanya berusaha untuk adopsi. Kalau kita malas-malasan akhirnya ini juga kayak seperti susah dipakainya dan gitu loh. Ya. Jadi kira-kira seperti itu penyampaian dari UR dan saya kembalikan kepada Pak Rektor. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Rece. Saya kira satu langkah yang sangat positif. Mudah-mudahan tadi kita setelah melihat sedikit video cuplikan antara Felin dengan calon mahasiswa ini ya, ini bisa kelihatan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi, kepada semuanya, bukan hanya tim marketing, tapi tim yang ikut di sini juga ikut mempelajari. Kalau kurang piawai, selain bisa ke AI, coba tadi bisa tanya Felin. Karena ini sangat penting, misalnya aja Kaprodi, ya bisa komunikasi. Ini juga saya kira bisa digunakan untuk yang lain-lain ya, mohon maaf. Ya bukan hanya untuk kepentingan marketing, komunikasi, ngecek mahasiswa yang tidak aktif, termasuk COVID. Kamu kenapa nggak masuk? Apa kamu lagi COVID dan lain sebagainya ya. Nah, jadi video call seperti ini dikemas juga tadi dengan kepentingan kita ini sangat positif. Nah, hanya sebelum nanti kita bikinin surat kan saya minta kepada Pak Wer coba dipastikan lagi karena hal-hal yang menyangkut hukum saya paling alergi, kita udah capek ya, jangan sampai yang gratis itu tiba-tiba di ujungnya kita kena masalah. Yang pertama. Yang kedua, kita kan kelihatannya bagus sekali versi kita. Apakah orang lain seperti kayak Binus, kayak apa semua juga udah punya yang seperti ini? Jadi hal ini kita penting, bukan kita setelah dia punya, wah ini nggak ada kebaruan. Bukan seperti itu, tetapi kita juga itu sesuatu persyaratan di dalam kita memiliki satu pertemuan, apalagi nanti kalau ditingkatkan, dikemas untuk diajukan misalnya, ya biasa kita kan senang majukan hibah dan lain sebagainya. Jangan terjadi plagiat ya. Jadi ini saja saudara-saudara, ya silakan kalau yang bertanya, ini saya madu langsung, ya di sini ada Pak Wer, bisa saya lempar kalau saya nggak bisa jawab, ya khususnya yang menyangkut umum dan kebijakannya, yang menyangkut teknis di sini ada Pak Wer. Ya silakan ada yang mau bertanya, Pak Henry atau yang lain atau marketing Dede harus bertanya Dek. Mana Dede?
Ya Pak. Nah, tanya langsung. Di sini ada Pak Wer. Kemarin sih sempat itu juga apa sudah didemoin juga Pak dari timnya Pak UR ke marketing dan mungkin satu pertanyaan Pak, TikTok untuk videonya itu bisa nggak misalnya kayak 3 orang gitu langsung 3 orang langsung. kayak iya misalnya kan kayak kemarin arahan Pak Rektor kan kalau misalnya ada yang tanya tentang jurusan-jurusan kita bisa langsung ke Kajurnya nih. Nah, kita gabungin gitu Kajur calon mahasiswa dengan presenternya gitu. Jadi ada 3 kayak Zoom gini kan ramean gitu, Pak. Iya. Silakan Pak Wer dijawab. Karena ini sifatnya bukan kita bisa lakukan itu dengan Zoom, kita tahu ya. Tapi kan tadi sudah awal-awal dikatakan bahwa ini sebenarnya sifatnya kayak seperti bank, ya. Ada satu nasabah dan ada satu customer service. Udah gitu aja. Dan hasil-hasil yang telah dilakukan itu akan terekam untuk legalitas. Jadi seperti itu, ya. Apakah kita bisa bersama-sama Kajur dan sebagainya? Itu sebuah kamera kecil kita gabung-gabungan pun bisa. Tapi saya rasa nggak efektif dan efisien kecuali kamu pakai Zoom, ya. Kamu pakai Zoom sehingga ada Kajur di sana, ada customer service di sini, dan ada mahasiswanya, ya. Apakah itu pernah dilakukan oleh kamu, ya, sehingga itu efektif pada saat itu, bahkan bisa layani beberapa calon mahasiswa pada saat itu, ya. Sepertinya kita juga tidak membatasi bahwa boleh nggak sih marketing pakai Zoom, rasanya selalu boleh gitu loh, ya. Fitur-fitur ini yang tadi saya katakan ya untuk supaya kita bisa implementasi dari hasil MOU itu penting ya. Kedua ya karena dia itu lebih fokus di dalam sebuah legalitas, terdapat rekaman, udah ada KTP dan sebagainya seperti kayak buka rekening bank dan sebagainya. Itu coba dijelajahi lah fitur-fitur itu. Ya. Kira-kira gitu ya Dece ya. Saya sedikit tanya deh, ini sudah kamu uji cobakan belum nih? Kemarin sih sudah sempat diuji coba Pak berbarengan sudah, dengan maksudnya sudah ke eksternal bukan internal ya, bukan kita untuk dengan eksternal. Yang tadi mahasiswa itu yang ini benar-benar orang luar apa yang kita sudah enggak, itu baru itu Pak. Baru uji coba Pak itu Pak. Ya? Kemarin kita baru uji coba dengan tim Pak. Saya kira bisa jalan ganda ini bagus sekali. Ya? Iya. Memang ini jadi menambah cara kita Betul. Pak. Selain yang Jadi maksudnya jalan ganda, ya. Kalau ada yang misalnya di perjalanan internet yang nggak bagus ya sambung sama telepon. Saya kira ini bagus sekali program ini. Tadi juga saya sudah pesan sama Pak Wer supaya ini terus dipoles lagi dan dari segi keamanannya dan lain sebagainya. Keamanan bukan arti keamanan bahwa kita tidak aman model ini, tetapi aman dari segi hukumnya. Nah, yang kedua ya cari tahu juga apakah ini sesuatu benar-benar baru di Indonesia, apa ada yang sudah coba menerapkan. Ya, kita nanti bikin pemodelan supaya dua-dua ini kita kerangka supaya masuk di dalam model kita sendiri yang ada lainnya supaya nanti kita bisa saja ada kepentingan lain kita ini keunggulan. Nah, tadi juga ya ini saya lihat yang paling dekat besok nih TI bulan 16 Mei ya. Ruli mana Ruli? Ruli ada? Ada Pak, hadir. Ini kamu bisa coba masukin apa saja keunggulan TI ini Pak, kita bisa begini-begini. Kita kan satu untuk semua. Ya, masukin ini Ruli, keunggulan IT ini. Ya, ini kan sesuatu yang nanti juga asesor akan menilai. Ya, yuk ya. Coba lihat kita masukin modul ini. Ya, masih ada yang bertanya?
Ayo bertanya. Yang lain tuh Pak. Kalau enggak Pak Yusuf, Pak. Ya, Barakah. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan tanggapan. Menurut saya ini sangat bagus sekali untuk diterapkan kondisinya karena saat ini di masa pandemi ini memang ada pembatasan. Jadi kemudian kaitannya juga dengan bagaimana memberikan kemudahan ke CMB. Selama ini kan kalau kita lihat itu yang tanya-tanya langsung itu jumlahnya 1, 2, tidak ada yang mencapai misalkan lebih dari 10 begitu untuk yang tanya-tanya langsung. Nah, diharapkan dengan adanya alat ini yang nanti di-share ke media sosial, kemudian bagaimana masyarakat atau khususnya pelajar itu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Universitas Raharja, jadi dia bisa memanfaatkan link media sosial yang sudah disiapkan teknologinya oleh tim. Jadi memang dengan adanya ini untuk yang jumlah tanya-tanya langsung itu lebih meningkat. Jadi diharapkan misalnya tidak 1, 2, kemudian tidak langsung. Jadi itu kan gerbang ketika belum daftarkan langsung itu yang ketika istilahnya terhipnotis, kemudian dia bisa daftar sehingga nanti berujung ke registrasi. Jadi ini kalau menurut saya cukup bagus untuk diuji coba, Pak. Demikian. Terima kasih Pak. Ini sebelum Pak Wer, saya ingin sedikit ya menambahkan. Jadi saya ingin katakan program dirancang, saya juga mohon ke Pak Wer, bukan hanya kepentingan pada saat pandemik seperti sekarang. Kita jadikan tadi, pada hari itu tadi saya bilang akan cover dengan surat keputusan, ya, terus juga tolong juga yang lain supaya ini adalah model kita. Kalau kita sudah punya model, kita akan ya kekuatan HAM. Ya artinya apa? Kita nambah kemampuan atlet kita. Nah, kedua, ya ini sesuatu yang betul-betul buat penting ini cocok. Ketemu langsung kan tanya-tanya itu yang PM apa itu sebagainya itu didasar dari pertemuan kan jadi absen tanya-tanya sekarang kita kemarin kolab segala macam itu nggak ada kumpul sekolah masih libur jadi dengan ini tadi marah betul putus ini saya minta semua peserta pleno tahu menguasai langsung model ini di upload di HP masing-masing jajal itu ya ke teman calon juga bisa sudah siap belum ini ya ini tanya alat Pak macam sosialnya lagi kebanjiran ada perkataan mereka ke masyarakatan yang baik ya saya kira itu ya silakan mau tambahin udah dia nggak ada pikir langsung. Kamu Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Tepatnya untuk hanya tepat di marketing, Pak. Konsultan. Pak Padli. Ya, Pak. Jelas, kalau bulan bisa. Coba kalau sudah jelas, teman saya ya, jangan itu yang lain ini menguasai. Kita itu aware, kasih baca.